Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pencinta sejarah ekonomi Islam, kali ini kita akan membahas terkait Nabi Musa alaihi wasallam memerintahkan menjual sapi betina yang disebut dengan al-muzahhabah, harga emas sepenuh kulit sapi tersebut. Pada awalnya ada dua orang bersaudara, satu orang yang kaya, satu saudaranya miskin. Satu-satu yang berhak mendapat ahli waris adalah saudaranya yang miskin. Ketika saudaranya miskin tidak mau hidup lama-kelamaan merasa miskin, timbullah niat untuk membunuh saudara yang kaya tadi. Setelah dibunuh, saudaranya dibawalah ke desa supaya jenazah saudara yang kaya tadi tidak diketahui siapa pembunuhnya. Lalu masyarakat itu bingung dan bertanya-tanya, siapa pembunuh ini? Siapa pelaku ini? Akhirnya ada yang mengambil inisiatif untuk menemui Nabi Allah Musa alaihi wasallam. Ketika dia menemui Musa alaihi wasallam, dia berkata kepada Nabi Musa, "Wahai Nabi Musa, coba engkau berdoa kepada Allah, kepada Tuhanmu, siapa yang membunuh orang kaya ini." Tertera di dalam surah Al-Baqarah ayat 67. Wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tazbahu bil baqarah qalu atattakhizuna huzwa. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih seekor sapi betina. Mereka berkata, apakah kamu hendak menjadikan kami buah ejekan? Kamu mempermainkan kami, kata orang yang bertanya kepada Nabi Musa. Akhirnya Nabi Musa menjelaskan, A'udzu billahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah agar tidak termasuk orang-orang yang bodoh. Melihat penjelasan Nabi Musa bahwa memang Nabi Musa tidak berlaku membodohi kaum Bani Israel, tapi Nabi Musa menjelaskan benar-benar dia berkata jujur. Akhirnya orang mulai, sebelum mereka mencari sapi betina tadi, mereka banyak sekali pertanyaan, berulang kali bertanya terkait dengan model ciri sapi betina yang harus dimiliki oleh Bani Israel tadi sebagai bukti siapa yang membunuh orang kaya. Ternyata ada seorang soleh di Bani Israel itu
ayahnya sebelum meninggal dunia melepaskan sapi betina ke dalam hutan. Akhirnya ibunya teringat bahwa ada harta ayah seorang anak kecil yang diletakkan di hutan. Melihat kondisi anaknya yang sulit mencari bekal hidup untuk ibunya, karena dia mencari bekal hidup mengumpul kayu bakar. Setelah dikumpul kayu bakar, kemudian dipikulnya, dijual ke pasar. Melihat kondisi yang sulit itu, ibunya berkeinginan menyampaikan kepada anaknya, "Wahai anakku, ayahmu sebelum meninggal dunia meninggalkan sapi betina di hutan. Silakan kamu cari dengan menunjukkan ciri-ciri sapi betina itu. Dia bersinar, bahkan mempunyai nama, yaitu Al-Muzahhabah, yang artinya bersih, berkilau. Melihat anaknya yang taat kepada ibu, akhirnya dia memasuki hutan dan mencari sapi. Ternyata dia menemukan sapi betina itu sedang dalam kondisi makan dan menunggu juga kedatangan orang yang akan menjemput sapi betina. Setelah dijemput, sapi itu sempat berkata, "Wahai anak muda, silakan engkau tunggangi aku." Akhirnya anaknya berkata, "Ibuku tidak memesan untuk menunggangi." Akhirnya sapi itu berjalan bersama anak muda itu pulang dan terniat untuk mendapatkan bekal kehidupan anak muda bersama dengan ibu yang hidup miskin. Ibunya berkata, "Wahai anakku, juallah sapi ini dengan harga 3 dinar. Anak itu mulai ke pasar, mentaati perintah ibunya untuk menjual sapi dengan harga 3 dinar. Maka Allah menurunkan malaikat untuk menguji anak muda. Mereka menjual 3 dinar, malaikat mulai menyerupai manusia dengan menawar harga 6 dinar. Anak itu tetap mau menjual dengan 3 dinar sesuai dengan perintah saran ibunya. Akhirnya sapi ini tidak laku, dia bawa pulang dan menyampaikan kepada ibunya bahwa ada yang meminta lebih dari 3 dinar. Mereka meminta 6 dinar. Akhirnya ibunya menyampaikan, "Silakan jual 6 dinar." Ke pasar lagi anak muda tadi dengan menjual 6 dinar. Datang lagi malaikat yang menyerupai manusia dan menyampaikan ingin membeli kuda dengan harga
12 dinar. Akhirnya dia tidak mau menjual, anak muda itu tidak mau menjual kecuali dengan harga 6 dinar. Pada hari itu tidak terjual. Akhirnya menyampaikan kepada ibunya, sapinya tidak terjual, namun ada yang ingin membeli dengan harga 12 dinar. Pada saat itu ibunya tahu itu bukan manusia, itu adalah malaikat. Sampaikan kepada malaikat, kalau ada yang menanyakan apakah benar sapi ini perlu dijual atau tidak. Malaikat itu berpesan dan menyampaikan, silakan arahkan sapi ini kepada Nabiullah Musa alaihi wasallam. Musa alaihi wasallam menemukan anak muda, jualah sapi ini dengan harga emas sepenuh kulit sapi. Tidak berapa lama bertemulah seorang Bani Israel yang mencari sapi betina yang sudah disampaikan ciri-ciri sesuai dengan Nabi Musa. Akhirnya sapi betina itu dibeli oleh kaum Bani Israel dengan harga emas sepenuh kulit sapi tersebut. Lalu setelah sapi dibunuh, dipukullah kepada pemuda yang meninggal dunia. Lalu sapi setelah dibunuh, dipukullah sapi itu kepada orang kaya yang terbunuh, sehingga orang kaya itu hidup dan menyampaikan siapa yang membunuhnya. Ternyata disitulah diketahui yang membunuhnya adalah saudaranya sendiri. Akhirnya saudaranya tidak mendapat harta warisan dan dia diberi hukuman. Dalam kisah ini dapat kita ketahui bahwa satu, mendapat warisan dengan cara batil. Dua, marilah kita menjual barang sesuai dengan apa yang disarankan orang yang lebih tahu harganya, yaitu orang tua. Ketiga, mari kita taat kepada orang tua dengan laksanakan kejujuran apa yang disarankan orang tua. Dan yang terakhir, apabila kita taat, kita benar-benar ternyata harga barang itu melebihi, atau apabila kita taat, keuntungan melebihi dari yang ingin kita jualkan. Hanya ini yang dapat disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.